istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajmain. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, meninggikan derajat beliau dan mengampuni segala kesalahan beliau, dan mudah-mudahan dengan berkat beliau kita pun mendapatkan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali menyebutkan tentang menjaga anggota tubuh daripada maksiat. Berbicara tentang takwa, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Pertama, menjaga mata, kata beliau. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajat. Dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban, keindahan ciptaan langit dan bumi. Bagaimana kita melihat segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah berikan, Allah anugerahkan, maka itu tadi supaya menambah keimanan, menambah keyakinan. Jadi mata itu supaya kita menunaikan hajat, menambah kebaikan, menambah keimanan, melihat keagungan apa yang Allah berikan, sehingga engkau dapat mengambil i'tibar daripadanya. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Mata itu titipan Allah. Mata kita itu injaman Allah Ta'ala. Maka nangarannya injaman berarti kita harus mengembalikan. Nangarannya kita mainjam berarti kita akan membulikakan. Orang nang baik, orang nang amanah diinjami pasti inya membulikakan. Waktu mainjam baik, membulikakan baik juga. Kita diberi Allah Ta'ala nikmat mata, maka ketika kita meninggal dunia berarti kita mengembalikan nikmat tersebut kepada Allah, dan kita kembalikan dalam sebaik-baik pengembalian. Jangan kita rusak, jangan kita kotori, jangan kita memakainya kepada yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Makanya termasuk orang nang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Pian diberi mata, kita diberi mata, dibulikakan, membulikakannya dalam keadaan baik. Mata tadi tidak terkotori daripada maksiat, maka la azidannakum, Allah berikan balasan ganjaran pahala tadi, keberkahan. Makanya hikmah nikah itulah, hikmah seseorang menikah itu untuk menundukkan pandangan. Jadi kenapa kita disuruh kawin? Supaya ada nang halal nang kita lihat, ada nang halal nang memang ketika kita melihat itu memang hak kita. Makanya lah disuruh menikah. Nah, jadi 4 perkara ujar Imam Ghazali, jaga mata kita. Amun kada pian jaga, kada kita jaga daripada nang 4 ini, berarti kita kena membulikakan mata kita dalam keadaan tidak amanah. Diinjami Allah penglihatan, tetapi kita gunakan kepada nang larang, nang dilarang. Nang pertama ujar Imam Ghazali, melihat perempuan yang bukan mahram. Nang kada halal bagi kita melihat wanita nang bukan mahram. Makanya lah pemuda-pemudi itu kalau bisa melakukan ketaatan, menjaga diri dari kemaksiatan, itu iblis rasa dipatah-patah tulangnya. Jadi nang anom-anom nih, nang muda-muda
kalau inya adalah orang yang mampu menjaga diri daripada kemaksiatan, orang yang mampu menyibukkan diri dengan ketaatan, itu iblis luar sakit hatinya melihat. Kenapa? Mereka ini diberi kesempatan sehat, diberi sempat, masih muda ini, masih banyak waktunya. Coba biarlah bilanya sudah tua, hati ini hendak aja beribadah, cuman karena tapi kawal lawas, sembahyang sunat paling dah 2 rakaat, 4 rakaat, ke 6-nya itu bilangan beliuran sudah. Kenapa? Asam urat kambuh. Belum lagi lah asam urat lain sebagainya, asraum penjenak jarlah, sembahyang tarawih hanyar separuh. Padahal imamnya santai aja kayak apa? Di bawah imam nang laju tuh lah. Hah? Nah, ini makanya nang anom-anom, kita nang anom-anom ini punya kesempatan. Makanya ujar Nabi, 2 hal nang rancak dilupakan oleh manusia daripada nikmat Allah, sehat lawan sempat. Kalau nang anom kan ini dua-duanya lah. Sehat lawan sempat ini jarang nang disyukuri orang. Bilanya sudah tua, ternyata nyaman lagi anom juga, sekalinya beribadah aja lah. Bilanya sudah garing, nyaman waktu sehat juga, sekalinya beribadah. Kau kayak orang kasih tu kamari mengapungi majelis taklim, nyaman. Hendak tulak ke mana, nyaman. Coba pian bilanya sudah tua, hati hendak tulak karena rintik sedikit, 2 hari garingnya wara. Hah? Nah inilah berarti 2 nikmat ujar Nabi nang rancak dilupakan oleh manusia. Jadi bilanya kita berada pada 2 hal ini, gunakan bujur-bujur. Gunakan bujur-bujur. Makanya iblis itu berusaha menggoda mereka-mereka nang anom-anom, nang sempat sehat tadi itu. Kenapa? Mereka ini dalam keadaan sedang diberikan kesempatan nikmat besar dari Allah. Nikmat besar. Nah, satu, melihat perempuan yang bukan mahram, mandanglah. Lang lalakian memandang wadah bebinian, nang babinian memandang kepada lalakian. Ini kan sudah lun jelasakan lah, jaga pandangan pian. Ingatlah semalam tuh supaya pian hendak berisi pasangan tetap bungas nang kaya bahari lah, tetap bintangnya di kampung nang kaya bahari. Bahari nang kaya ajedep kan jalah, wah ini nang kaya tipakan. Apa berubah benar? Bahari nang kaya itu bunga selain sebagainya. Wah ini kenapa? Kita juga kada menjaga pandangan, kada bersyukur lawan nikmat Allah diberi pasangan, malah memandang nang haram. Ketika kita pandang nang lain, akhirnya tadi nang ampun kita bagus tadi pina ada aja kurangnya. Nang ampun kita nang halal tadi pina ada aja kada pasnya. Kenapa? Karena begitulah setan membisikkan kita dengan syahwat. Makanya bujur ujar Nabi itu, huffatil jannah bil makareh wa huffatin nar bisyahawat. Allah merintangi jalan menuju surga itu dengan sesuatu yang kada disukai. Tetapi kalau jalan menuju neraka itu pasti dengan syahwat-syahwat. Pandang memandang tadilah, memandang bini orang, memandang laki orang, lain sebagainya. Jadi nyaman, rami, lain sebagainya. Padahal ampun surang insya Allah jauh lebih baik. Tetapi karena itu tadi lain ampun kita, karena itu tadi haram, timbul hati ini penasaran. Kan bahasanya penasaran lah. Nah, jadi kada boleh satu melihat perempuan yang bukan mahram atau dibalik. Nah. Yang kedua, melihat gambar-gambar porno yang membangkitkan syahwat. Gambar-gambar porno, jangankan gambar porno lah, melihat tihang syahwat, biar kada usah lagi melihat tihang lah. Misalkan melihat tihang syahwat, kada usah lagi itu kada usah lagi melihat tihang lah. Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Jadi ada beisi kawan, ada beisi tetangga, kada pernah berkata nang kada baik, kada pernah berbuat nang kada baik, kada pernah. Tetapi bilanya memandang, pandangan meremehkan. Bilanya melihat tadi mudah meremehkan. Entah itu nang dilihat tadi lebih rendah pangkatnya dari inya, atau lebih sedikit hartanya dari inya, atau lebih jelek daripada inya. Misalkan
memandang seperti itu, maka itu menggunakan pandangan yang diberikan oleh Allah pun bermaksiat. Dan yang tahu ini siapa? Ya kita seorang. Yang tahu ini siapa? Ya si ampun diri. Kada ada bedanya lah pandangan kagum lawan pandangan menghina itu kada ada. Artinya untuk bisa mengamalkan ini harus dari kesadaran diri kita juga. Nang mampu mengamalkan ini kesadaran diri kita. Dan yang keempat, melihat keaiban orang. Melihat keaiban orang. Nah, termasuk juga inilah melihat, memandang ke dalam rumah orang tanpa izin. Melihat, memandang kepada dalam rumah orang tanpa izin, termasuk juga. Yang kedua, menjaga telinga. Nah ini, hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara bid'ah atau seumpama, atau perkataan yang jahat, atau perkataan yang sia-sia, atau menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Jadi yang kedua setelah menjaga mata, menjaga telinga. Sebenarnya telinga diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau mendengar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hikmah-hikmah para ulama. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Makanya ujar orang bahari itu bada dangar. Cuman jangan jualah mantang-mantang make ini nyaring aja lah, make ini nyaring aja hadir ke majelis kada. Misalkan mulai rumah gin mendengarkan, kira-kira samakah pahalanya atau kada? Kada sama pastinya. Pian melihat atau mendengar lewat HP misalkan, pian dapat itu faedah, ilmu dapat, tetapi keutamaan daripada orang nang hadir di majelis pian gak ada dapat. Pian nang duduk berkumpul di sini itu lebih baik daripada orang nang mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Duduk sesaatnya, duduk satu matnya, jangan takutan. Nang taliur goreng dapat juga, nang sambil unggut-unggut kira paham sekalinya mengantuk, insya Allah dapat juga. Kenapa? Orang nang duduk berkumpul di dalam majelis itu lebih afdal, lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Orang nang sebentar satu mat duduk berkumpul di majelis itu lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah. Ada orang meninggal di kampung, kita antarakan, maka itu pahalanya 1 girat. Ditanya sahabat, 1 girat itu seapa? Ujar Nabi seperti gunung Uhud tenggana. Gunung Uhud itu batu berataan. Alah, lain batu bara, lain batu bara taringan, ini batu bujuran. Nang kayak gunung Uhud, pahalanya sekali mengantar jenazah. Ada tetangga meninggal kita antarakan, maka kita pahala 1 girat. Kalau orang duduk di majelis, maka dia punya pahala itu lebih afdal daripada mengantarkan 1000 jenazah. Walaupun pian nang guring, walaupun pian nang kada paham misalkan, walaupun pian nang belagi kalut pikiran di rumah, duduk di majelis sajalah, pikiran kemana, mikirkan hutang, tetap pian dapat. Nah, ini untunglah. Dan duduk sebentar di majelis itu lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang nang sakit. Musim corona aja, corona semalam adalah di kampung asam-asam ini 1000 bayi-bayi orang garing. Kalau ada nang garing, kada mungkin juga pian kau mengunjungi berataan. Paling banyak kau 10 ikung sehari lah. Ini duduk sebentar lebih afdal daripada mengunjungi 1000 orang yang garing. Dan mengunjungi orang yang sakit, saudara muslim yang sakit itu sunnah Nabi. Oh, berarti besar pahalanya duduk majlis, besar.
Daripada mendengar aja, nah ketimbang mendengar yang lain ya bagus berdengar juga bian lah. Nah, jadi untung duduk-duduk seperti inilah di majelis seperti ini untung. Jadi jangan takutan. Kan kita ini kadang pahala itulah ada nang sudah kita gawe bisa tahapus pahalanya. Ada nang belum kita gawe malah hilang pahala kita. Nang kayak apa contohnya? Bepandiran dalam masjid lah. Nang mana dipandirakan dalam masjid tadi pandiran dunia. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Orang nang berbicara pembicaraan dunia di dalam masjid, maka Allah melebur amal ibadahnya selama 40 tahun. 40 tahun bian, kada sedikit lah. Amun 40 tahun itu biasanya mulai behuban sudah kepala lah. Umur 40 belum tentu amal seitu, belum tentu. Jadi satu kalimat yang kita ucapkan di dalam masjid dan kita berbicara tersebut, berbicara dunia di dalam masjid, maka Allah lebur amal ibadah kita. Bayangkan kalau 10 kalimat lah. 10 kalimat. Harga sawit berapa aja lah? Harga sawit, betakon harga sawit. Upah apa menyewa kalau tok mau unjur undang berapa? Di dalam masjid kan kayak itu. Misalkan lah. Misal, berarti apa? Itu akan dilebur amal ibadah. Bayangkan ibadah kita dilebur. Atau ini ibu-ibunya lah, ujar abahnya moh aja lah. Malam-malam nih, moh. Jawabannya moh. Ini kan kode-kode keras lah malam-malam. Ini dilaknat bian, dilebur amal ibadah bian, dilebur amal ibadah bian, hilang. Lalu kayak apa? Maka duduk di majelis tadi itu nang tukang tambal. Bayangkanlah kalau berbicara 10 kalimat berarti 400 tahun. Tapi kalau nya di sini tadi kan 1000. Masih ada lebihannya lah, ujungannya ada masih. Duduk sebentar ada ujungannya. Ini keuntungan. Artinya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau umur kita kadang-kadang kayak umat Nabi Musa, kadang-kadang kayak umat Nabi Ibrahim, kadang-kadang kayak umat Nabi Nuh, panjang-panjang umur, tetapi yang paling penting kita punya keistimewaan sebagai umat baginda Rasul, setiap ibadah kita kadang lipat ganda pahalanya melebihi mereka. Duduk sebentar di majelis, luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Jadi mumpung masih sehat, mumpung sempatkan hadir. Duduklah. Nabi kada menyuruh duduk itu sampai paham. Yang penting hadir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat dari kebun surga singgah. Ditanya sahabat, nang apa kebun surga itu? Majelis-majelis seperti inilah kebun surga. Dan begitu pula jangankan pian duduknya, pian berangkat dari rumah selangkah demi selangkah, itu langkah kaki pian, para malaikat membentangkan sayapnya merahmati kita berataan. Bahkan iwak-iwak nang di lautan, binatang nang ada di dalam laut memohonkan ampun bagi kita semua. Artinya belum sampai lagi ke tempatnya, kita insya Allah diampuni. Kenapa? Binatang-binatang memohonkan ampun orang yang berjalan ke majelis zikir, majelis ta'lim, berkumpulan seperti ini. Jadi alhamdulillah. Jadi kadang ada ibadah itu nang terhapus seperti berbicara dunia di masjid tadi, apalagi baca rubu dalam masjid lah. Berbicara dunia aja di dalam masjid itu bisa dilebur amal ibadah. Nang kayak apa? Bepandir porno, cerubu, lain sebagainya, ketawaan. Ini kan tidak pantas kita di dalam masjid sampai gelagakan lain sebagainya, itu kada pantas. Jadi kita mendengar sesuatu yang baik-baik tadi, mendengarkan. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu tadi engkau mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Badadangar lah. Jadi kita dengarkan ilmu supaya kada tersalah. Badadangar tentang pengetahuan agama supaya tidak keliru dalam ibadah. Ini badadangar maksudnya. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan maksiat.
Ulun kada pang menonton orkes itu kada aja lah. Cuman amun mendengar nih mendengar aja bang, jelah mulai jauh-jauh aja. Jadi tapi kelihatan juga. Nah ini mendengar lah. Nah, seperti engkau mendengarkan maksiat. Maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berikan kita nikmat penciptaan, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Telinga Allah berikan, diciptakan telinga untuk kita sebagai sarana beribadah kepada Allah. Mata Allah berikan sebagai penghantar kita beribadah kepada Allah. Lisan sebagai penghantar untuk kita tunduk patuh peribadatan kepada Allah. Kalau kita gunakan berarti kita menyalahgunakan alat yang diinjami Allah Ta'ala. Maka inilah yang dinamakan rugi sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau berkata bahwa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja. Tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Jadi ini rancaklah kita mendengar. Ibu-ibu kadang, ibu-ibu ada orang menggosip, Ulun alhamdulillah kada umpat membicarakan orang, kada umpat memandirakan orang, tetapi pian katuju mendangarakan. Iya kada? Berarti pian nang katuju mendangarakan tadi bermaksiat dengan telinga pian. Menggunakan nikmat Allah telinga, pian gunakan mendengarakan nang haram, nang dilarang. Ujar Nabi, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muktabain. Sesungguhnya orang yang mendengar nang mendengarakan gosip tadi. Orang nang mendengar, ujar Nabi, seseorang mengupat, seseorang nang menggosip orang lain adalah bersekutu di dalam dosa dengan orang yang berkata itu. Artinya apa? Sama dihitung menggosip juga. Artinya sama pian bermaksiat dengan telinga. Kalau nang menggosip bermaksiat dengan lisannya, kalau pian nang mendengarakan bermaksiat dengan telinga pian. Ujar Nabi apa? Innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muktabain. Orang nang mendengar, orang menggosip, orang menguyak orang, itu dihitung bersekutu di dalam menggosip tadi. Artinya apa? Ya sama, berdosa sama. Jadi kadada alasan bian si anu aja nang menggosip tadi, si itu aja nang menggosip tadi, ulun umpat mendengar aja, ya sama pian mendengar itulah. Pian dihitung bang gosip. Kada mungkin ya kalaunya ada orang menggosip surangan aja, lawan tawing misalkan surangan menggosip menguyak orang, kira-kira ini menggosip kah, gila kah? Tapi kalau ada nama mendengarakan, nah inilah namanya gosip lah. Kalau ada nama mendengarakan, maka inilah gosip. Makanya ujar Nabi, orang nang mendengarakan itu maka dia dihitung berserikat, bersekutu di dalam menggosip tadi. Artinya apa? Pian nang katuju mendengar-dengar nang kakak itu walaupun kada umpat menguyak, maka pian dihitung juga bermaksiat dengan telinga kita. Jadi makanya di awal dikatakan oleh Imam Ghazali, melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih sulit daripada kita taat. Nah ini salah satunya. Tetamu tuyukan orang menggosip lah, tetamu tuyukannya. Handak diliungi dibadahkan orang sombong, jalah. Handak kada singgah di situ dibadahkan kada hendak bergaul. Ini biasanya kan ibu-ibu nama antar anak sekolah. Mengantar anak sekolah ini luar biasa mudaratnya. Mudaratnya apa? Hendak kada diantar guru aja lah, karena anak tadi dia anak. Tapi bila diantar tatamu tuyukan penggosip darilah, entah di bawah pohon, di warung kantin, lain sebagainya. Hendak dihindari, ngalih menghindari. Jadi akhirnya ulun ini mendangarakan aja pang jalan. Nah ini
Artinya ben sudah tahu lah, mendengar termasuk juga bermaksiat. Artinya apa? Bilanya ada orang yang menggosip, cukup sudah cukup. Nah, ini pian tagur lah, nah, sadang sudah. Kenapa? Karena nang mendengar sama juga dihitung bergosip. Amun nang itu baik sekali aja menggosip juga jelah. Ngalih diliungi jelah. Nah, ini luput lah. Hati-hati. Ujar Nabi apa? Innal mustami'a syariqul qail wa huwa ahadul muktabain. Sesungguhnya orang yang mendengar orang lain di dalam menggosip, mengupat orang adalah bersekutu dengan orang yang menggosip tadi. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya ngalih jelah, menghindari ngalih. Dan dia juga dikira salah seorang dari dua orang yang mengupat. Wahwa ahadul muktabain, yaitu dia dihitung dan dia adalah salah satu dari dua orang yang menggosip. Ketiga, menjaga lidah, wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan dari yang sedikit ini, menjaga mata, menjaga telinga, bukan hanya kita dengarkan. Kita malam ini bukan hanya membaca daripada nasihat Imam Ghazali, bukan hanya mendengar nasihat Imam Ghazali kada, tetapi mudah-mudahan imbah ini kita dasar bujur memakai, kita dasar bujur menggawi, berusaha. Oh, ternyata mendengarkan orang menggosip sama aja dia menggosip. Oh, ternyata mata itu harus dijaga daripada melihat nang kada halal, bini orang atau lelakian, sebaliknya memandang dengan syahwat, atau melihat ke dalam rumah orang tanpa izin, atau melihat keaiban orang, atau melihat dengan rendah menghina kepada orang. Itu semua adalah sesuatu nang dilarang, bermaksiat. Menggunakan nikmat Allah, menggunakan pemberian Allah kepada nang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita hendak mengambil contoh, kita diberi orang baju lah, tapi lain baju partai lah. Kalau baju partai memang biasa pian ulah gasan tilasan, kapahumaan kadang lah, gasan maunjun, terserah aja itu baju partai juga aja lah. Misalkan ulun memberi pian baju lah, memberi pian baju, bajunya bagus, bajunya bersih, bajunya masih layak benar dipakai, bagus. Lalu setelah ulun bariakan, setelah pian terima di hadapan ulun, pian gunakan baju tadi gasan lap lantai misalkan, atau baju nang bagus tadi pian gunakan gasan kapahumaan, mencangkulen sebagainya. Padahal baju itu dikhususkan, diniatkan gasan pian tulak beribadah. Kira-kira nang membari, nang melihat, nang membari tadi melihat, dipakai kada pada tempatnya, kira-kira sarik apa kada? Ya sarik kada pang ya, cuman saumur hidup kemungkinan kada lagi membari lah. Seumur hidup kada mungkin lagi memberi. Kenapa? Kada sesuai. Kalau baju partai kan memang orang kada daka itulah, terserah bian aja. Ini baju sembahyang ditukarkan bagus, tapi nya bagus, gasan tulak ke masjid. Sekali-kali kada suat dilihat tulak inya ke masjid dengan itu tadi. Sekalinya malah mau unjun undang pakai ning itu. Misalkan, kira-kira orang ini pacang memberi kah lagi kada? Kada lah pastinya. Dan kita yakin Allah maha lihat. Allah melihat. Allah yang memberi kita mata, Allah yang memberi kita telinga, Allah melihat kita. Allah lihat, oh ternyata mata yang Allah berikan kepada kita, telinga yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan bermaksiat kepada Allah. Padahal tujuan itu semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Tetapi pelaksanaannya kita menggunakan mata, menggunakan telinga, Allah melihat itu semua, kita gunakan bermaksiat. Nah, inilah yang namanya kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bagi orang yang kufur kepada nikmat Allah, ada janji, ada ancaman siksa yang sangat pedih. Makanya ketika kita mendengar, membaca ini tadi, mudah-mudahan
terbersit di dalam hati kita keinginan yang kuat, betul-betul menjaga nikmat-nikmat ini, sehingganya sampai di akhir hayat kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan yang paling indah. Maka bonus yang paling besar, punya mata bisa memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bonus yang paling besar, telinga kita bisa mendengar suara indah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil nama kita, Fulan bin Fulan, kata Nabi. Kenapa? Telinga kita adalah telinga yang kita jauhkan dari maksiat. Mata kita adalah mata yang kita jaga daripada maksiat. Maka beruntunglah mereka. Beruntung mendengar Nabi memanggil namanya, memandang wajah mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mata-mata itu adalah mata yang mereka jaga. Telinga-telinga itu adalah telinga yang mereka jaga. Sehingganya itulah ukuran mereka kelak memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Jadi mudah-mudahan itu memberikan manfaat bagi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan Allah dengan berkat majelis ini memandang kepada kita semua, memberikan pandangan nadrah, kasih sayang, rahman, rahimnya kepada kita semua, berkahnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingganya hati yang lalai menjadi hati yang ingat. Perbuatan yang lalai digantikan dengan taat. Telinga yang maksiat digantikan telinga yang terjaga daripada maksiat. Kita punya mata yang sering memandang kepada haram, mudah-mudahan Allah jaga daripada kemaksiatan. Mudah-mudahan jasmani kita adalah jasmani yang kelak kita kembalikan kepada Allah dalam sebaik-baik pengembalian. Mudah-mudahan Allah berikan ketetapan kepada kita semua, hati kita semua adalah orang-orang yang bertambah keyakinan, bertambah keimanan, dan begitu pula bertambah ketakwaan. Ketika bertambah ketakwaan, kita bertambah takut kepada Allah dan begitu menjaga diri kita daripada segala kemaksiatan. Mudah-mudahan kita minta sama-sama kepada Allah, kita minta sama-sama kepada Allah, kita berharap kepada Allah sepulang dari majelis ini apa yang kita dengar kita amalkan. Apa yang kita pelajari kita pakai, dan sehingganya itulah sangu kita mati kemudian. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakanlah guru-guru kita. Habib Zain lagi garing, jadi mudah-mudahan sidin sehat pulang, bakumpul lawan kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Dan anggaring di antara kita, keluarga kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, kesembuhan, diberikan umur panjang, kemudahan. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini kita bakumpulan, dosa kita dihapuskan, maksiat kita dimaafkan, pelanggaran kita dimaafkan, diterima taubat kita oleh Allah, khususnya kedua orang tua kita, ayah bunda kita, ibu bapak kita, mudah-mudahan dosa mereka pun dihapuskan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah biniyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.